Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azmi dengan PMB 17/528. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 11 mata kuliah Artificial Intelligence untuk video pengganti. Jadi materi pada pertemuan 11 itu yaitu expert system atau sistem pakar. Di mana definisi dari sistem pakar sendiri yaitu sebuah program komputer atau sistem informasi yang dirancang untuk meniru proses pengambilan keputusan seorang pakar manusia dalam bidang tertentu. Sistem ini merupakan cabang dari salah satu kecerdasan buatan yaitu Artificial Intelligence yang berjalan untuk menyelesaikan masalah spesifik dengan memberikan solusi atau saran berdasarkan pengetahuan. Pengetahuan di dalam sistem pakar ini diperoleh dari satu atau lebih pakar manusia yaitu dokter, psikolog, mekanik, atau profesional lain yang disimpan dalam satu knowledge base atau basic pengetahuan yang berisikan fakta, aturan, serta prosedur yang relevan. Sistem ini juga menggunakan mekanisme penalaran atau inference engine untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan secara logis berdasarkan informasi yang ada. Sistem pakar ini dikembangkan oleh peneliti kecerdasan buatan pada tahun 1960 dan 1970 dan mulai diterapkan pada berbagai bidang pada tahun 1980-an. Saat ini penggunaannya mencakup berbagai sektor seperti medis, hukum, keuangan, teknik, dan lain-lain. Tujuannya itu yang pertama untuk meningkatkan akurasi kekuasaan. Kemudian yang kedua itu ada ketersediaan berkelanjutan yang mana maksudnya adalah keahlian manusia itu mungkin tidak selalu tersedia. Jadi sistem pakar itu memastikan pengetahuan dan keahlian tetap diakses kapanpun dan dimanapun. Yang kemudian ada efisiensi yaitu mengelola informasi dan memberikan solusi dengan cepat sehingga meningkatkan efisiensi dalam mengambil keputusan. Kemudian ada mengurangi kesalahan yaitu dengan mengeliminasi faktor manusia seperti kelelahan atau bias. Sistem pakar mampu mengurangi potensi kesalahan saat pengambilan keputusan. Kemudian ada optimalisasi yaitu sistem pakar berfungsi untuk mengoptimalkan proses atau kegiatan operasional. Tantangan yang pertama itu ada pengumpulan basis pengetahuan yaitu mengumpulkan dan memvalidasi pengetahuan dari para ahli seringkali merupakan proses yang memakan waktu yang lama dan juga mahal. Kemudian ada representasi pengetahuan yaitu mewakili pengetahuan dalam bentuk yang dapat diproses oleh mesin inference adalah tantangan tersendiri. Kemudian ada adaptabilitas yaitu menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan situasi baru. Yang terakhir ada keberhasilan dan implementasi yaitu kesuksesan sistem pakar tidak hanya bergantung pada teknologi tetapi juga pada penerimaan oleh pengguna. Komponen dari sistem pakar itu yang pertama ada knowledge base yaitu tempat untuk menyimpan semua informasi, fakta, dan aturan yang relevan dengan domain spesifik. Kemudian yang kedua ada inference engine yaitu komponen yang menganalisis informasi yang ada di knowledge base dan mengambil keputusan berdasarkan aturan yang ada. Kemudian ada user interface yaitu bagian dari sistem yang memungkinkan user dapat berinteraksi dengan sistem pakar. Proses kerjanya itu bagaimana sih? Jadi sistem pakar itu mengumpulkan pengalaman dan fakta dalam knowledge base, lalu mengintegrasikan ke dalam inference engine untuk memproses pengetahuan tersebut dan mengambil keputusan yang ada juga relevan. Sistem pakar ini menggunakan pendekatan tertentu dalam penalarannya, tergantung bagaimana pengetahuan itu disusun. Jadi salah satu pendekatan umum yang biasa digunakan adalah role-based system, yaitu pendekatan ini pengetahuannya direpresentasikan dalam bentuk aturan if dan then yaitu jika dan maka. Kemudian sistem itu akan mencocokkan fakta-fakta yang ada dengan aturan tersebut untuk menarik kesimpulan dan memberikan solusi. Selain itu, ada pendekatan case-based reasoning yaitu dengan membandingkan masalah yang sedang dihadapi dengan kumpulan kasus terdahulu yang telah tersimpan dalam sistem. Sistem ini akan mencari kasus yang paling mirip lalu menggunakan solusi dari kasus tersebut sebagai referensi dalam menyelesaikan masalah baru. Contohnya, diagnosis kendaraan jika pernah mengalami gejala tertentu dan solusinya maka gejala yang mirip sistem itu dapat memberikan rekomendasi berdasarkan pengalaman yang ada. Untuk menjalankan proses ini, inference engine biasanya menggunakan salah satu dari dua metode berikut yaitu forward
chaining di mana forward chaining atau stringent gerakan bus atau data-driven approach basis ini itu dimulai dari fakta yang ada, lalu bergerak maju untuk mencari kesimpulan dengan menggunakan anggapan cocok. Nah, pendekatan ini cenderung eksploratif karena menggunakan informasi yang ada hingga menggunakan hasil akhir. Kedua ada backward chaining, yaitu pendekatan berbasis tujuan atau goal-driven approach, di mana proses ini dimulai dari hipotesis atau tujuan yang ingin dicapai, lalu bergerak mundur untuk menentukan apakah fakta yang ada mendukung tujuan tersebut. Nah, sistem pakar ini bergantung pada ketersediaan knowledge base yang baik. Proses penambahan informasi knowledge base yang dilakukan pakar untuk menggunakan sistem yang memecahkan masalah. Teknik yang digunakan itu ada yang pertama naive Bayes, yaitu menggunakan probabilitas untuk klasifikasi data dalam sistem pakar. Ada decision tree untuk mengambil keputusan dengan memetakan rangkaian keputusan dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Ada fungsi logik, yaitu menangani ketidakpastian dan ambiguitas dalam data dan pendekatan logika. Kemudian ada artificial neural network untuk membuat prediksi atau rekomendasi. Contoh aplikasi nyatanya ada misinya, yaitu sistem pakar yang dikembangkan pada tahun 1970 di Stanford University untuk membantu mendiagnosis dan pemberdayaan infeksi bakteri, terutama bakteri Mia dan meningitis. Kemudian ada prospektor, yaitu sistem pakar yang dikembangkan tahun 1970 oleh String International untuk membantu eksplorasi mineral dan penambangan. Sistem ini menggunakan pendekatan base atau role based system dan kecerdasan buatan untuk analisis data geologis serta memberikan rekomendasi mengenai kemungkinan keberadaan deposit mineral yang berharga. Dendral, yaitu sistem pakar pertama yang dikembangkan pada tahun 1960 oleh Edward Feigenbaum dan Joshua Lederer. Timnya di Stanford University yang dirancang untuk analisis struktur molekul senyawa kimia berdasarkan data spektrometri NASA. Sekian presentasi materi dari saya Iris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.